Kopi, bahasa universal bagi semua kalangan. Dihidangkan di kafe-kafe dengan beragam gaya. Atau untuk diseruput di pinggir kebun. Kopi menjadi penghantar renyahnya perbincangan hingga hal-hal yang serius. Bubuk hitam yang diminati banyak orang ini sejarahnya begitu panjang di Nusantara. Kami ajak Anda untuk mengenal kopi Flores, kopi istimewa yang ramah lingkungan. Kopi bukan sekedar minuman bagi orang Manggarai. Namun ia adalah bagian dari budaya yang sudah ada lebih dari seabad lalu. Kalau kopi orang Manggarai itu sebagai tradisi. Karena setiap kali ada pertemuan keluarga, kan sapaan pertama itu dengan kopi. Sehingga orang Manggarai itu kopi itu diorientasikan, dipertamakan. Masuk ke Manggarai pada tahun 1908 dan mulai dibudidayakan pada tahun 1920, kopi di Flores bermula dari daerah Colol. Dari lembah cantik yang diapit perbukitan inilah, kopi menyebar ke Manggarai dan seluruh Flores. Tradisi kopi yang lama ini juga berbanding dengan kualitas kopi Manggarai. Sejak dahulu, kopi Manggarai dikenal dan mendapat pengakuan sebagai kopi terbaik. Salah satu tonggak kejayaan kopi Manggarai adalah penghargaan yang diterima Bernardus Ocong, seorang petani kopi di Colol. Ia memenangi sayembara kebun kopi terbaik dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937. Tetapi, cerita kejayaan kopi ini memudar dari waktu ke waktu. Mutu kopi yang rendah menyebabkan harganya murah dan tak mampu menembus pasar yang lebih baik. Karena masyarakat merasa kurang dengan hasil kopi, maka kebun diperluas untuk menambah hasil. Akibatnya adalah lahan dibuka di areal hutan yang merupakan bagian hutan lindung atau konservasi. Kendati lahan sudah bertambah, namun hasil tetap tak maksimal. Dulu kami waktu tanam kopi itu, kami tidak pernah perhitungkan untung dan ruginya. Hanya kami tanam menurut kemampuan kami, hanya tanam-tanam saja dengan jarak 1 meter. Karena tidak ada yang pelatihan untuk kami, untuk jaraknya, lubangnya, tidak ada itu. Tak hanya Romanus yang merasakan hasil kopi yang tak maksimal. Adel, petani kopi dari desa Wairii, merasakan hal yang sama. Dengan pola lama, tanaman kopi yang ditanamnya tak maksimal menghasilkan buah. Kopi ini ada di Manggarai sudah sejak tahun 70-an, dibudidaya oleh orang-orang tua kami. Tetapi itu budidaya masih secara tradisional, tanam tidak beraturan karena dipikir demi efisiensi tempat. Kedua, kalau dia semakin tinggi, pikirnya kan buahnya semakin banyak sehingga hasilnya semakin banyak. Nah, kami tidak pernah pikirkan bagaimana keselamatan kita sebagai petani kopi karena tinggi kopi yang ada di Manggarai waktu budidaya lama itu 3-5 meter. Dari hasil yang tak maksimal, kopi yang ada di kebun mereka inilah lahir keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keinginan para petani kopi ini bak gayung bersambut. Yayasan Kehati dan Yayasan Ayo Indonesia mendukung keinginan petani kopi Manggarai untuk menghasilkan kualitas kopi yang lebih baik. Ayo Indonesia mendampingi para petani di lapangan. Pada tahun 2018, kita didampingi oleh Yayasan Ayo Indonesia. Lalu mereka mulai sudah memberi kami berbagai jenis pelatihan dari proses cara budidaya kopi, mulai dari pemilihan benih, persemaian, lalu mereka pelatihan juga persiapan lahan, jarak tanam, gali lubang tanam, bagaimana cara budidaya kopi yang baik, lalu penggunaan pupuk yang dianjurkan harus menggunakan pupuk organik. Setelah itu mereka memberi pelatihan menanam pohon penau, karena penau untuk kopi itu sangat butuh. Mutu kopi, kualitas atau pencapaian hasil yang kami peroleh berbeda memang. Setelah kami mendapat ilmu dari Ayo Indonesia, dari Dinas Pertanian juga, mereka maksimal mendampingi dari pelatihannya secara detail.
dan itu juga berkat kerjasama dengan Yayasan Kehati Jakarta. Pendampingan yang dilakukan amat memuaskan petani. Bukan hanya hasil kopi yang lebih bagus, namun harga kopi pun menjadi lebih baik. Dengan menerapkan pola tanam yang benar, serta pengolahan pasca panen yang baik, petani benar-benar merasakan dampaknya. Memang selama ada pendamping, pertama cara kelolanya mudah, habis itu mutu, harga yang baik. Kalau pasca panen dulu, karena sistem petiknya secara manual lah, tidak tahu mentah, masa, yang setengah masa, tidak ada itu. Nah sekarang setelah kami ikut pelatihan betul, cari yang matang. Cara ya sortir, penggilingan, habis itu cara fermentasi, baru cara cuci, itu yang kami pakai sehingga harganya memuas untuk kami petani kopi maju bersama. Kerja keras dan perubahan yang diinginkan oleh petani kopi Manggarai membuahkan hasil. Kopi Arabica Flores Manggarai kini telah mengantongi sertifikat indikasi geografis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami mendapatkan sertifikasi indikasi geografis itu tahun 2018. Indikasi geografis ini kaitan dengan hak kekayaan kami, terutama di Manggarai ini, asal-usul kopi, kaitan dengan keberadaan manusianya yang mengelola kopi ini. Kopi ini juga kenapa dilahirkan karena memiliki karakteristik tersendiri. Ini kami temukan semua di dalam proses ini. Kita ikut juga berbagai expo keluar. Tahun 2015 kita mengikuti Expo Kopi di Banyuwangi. Itu diadakan oleh Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Juara satu dua-duanya, kopi Arabica dan kopi Robusta. Kendati sertifikat indikasi geografis sudah diterima, namun tantangan tetap ada. Mulai dari pemasaran dari kopi yang dihasilkan, hingga menjaga kualitas kopi sesuai dengan mutu yang diinginkan oleh pembeli, yaitu mendapatkan kopi specialty. Pandemi COVID yang datang setahun belakangan jelas berdampak pada pemasaran. Namun, ada tantangan lain yang juga dihadapi oleh para petani. Persaingan kopi lokal ini sekarang sudah semakin ketat. Jadi oleh karena itu ya kita sebagai profesional mungkin kita lebih konsen ke kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan mutu kopi specialty. Karena kebutuhan kopi specialty ya cukup banyak, ya khususnya bagi beberapa kafe, beberapa restoran, beberapa pengumpul yang ada di luar pulau. Selama ini kita memang coba lebih banyak mendorong petani yang ada di sekitar ini yang sudah termasuk di dalam grup kopi untuk tetap memproses kopi secara specialty. Karena selama ini banyak pengolahan kopi secara tradisional yang memang notabene harganya juga ya harga pasar, lalu harga juga tidak sesuai dengan keinginan petani. Tetapi kalau petaninya kita latih, lalu kita damping, lalu kita proses kopi secara specialty secara bagus, maka bisa mempengaruhi kesejahteraan. Penguatan petani dengan melakukan budidaya serta penanganan pasca panen yang baik membuat hasil kopi menjadi lebih berkualitas. Namun, pengenalan akan kopi berkualitas ini kepada masyarakat juga diperlukan. Untuk lebih mengkampanyekan kopi lokal yang berkualitas ini, pengenalan kopi Arabica Flores Manggarai juga digulirkan kepada generasi muda. Mereka, dengan semangat kekiniannya, selain terjun menjadi pegiat-pegiat kopi baru di Manggarai, juga membuat inovasi baru dalam menikmati kopi. Dari hasil Manggarai Youth Coffeepreneur yang diadakan, lahirlah talenta-talenta baru dalam dunia kopi di Manggarai. Di tahun 2019, tepatnya awal November, di kegiatan itu temanya Manggarai Youth Coffeepreneur itu untuk mencetak wirausaha baru, khususnya di kalangan muda bidang kopi. Dalam kegiatan itu kita dilatih tentang bagaimana budidaya kopi, proses pasca panen, bagaimana merosting kopi, hingga pada peracikan kopi.
Menurut saya itu hal yang luar biasa karena selama ini kan saya tahunya cuma proses pasca panen. Bagaimana kopi itu kemudian diolah itu masih belum tahu sama sekali. Nah, setelah mengikuti kegiatan itu, pengetahuan saya tentang kopi semakin bertambah. Dari situ saya mulai ada ide untuk memulai usaha ini. Di luar tantangan yang ada, mengubah pola pikir masyarakat akan kopi yang berkualitas dan ramah lingkungan ini tak mudah jalannya. Pendampingan penuh di lapangan kepada petani, serta memberikan pengertian akan pentingnya hutan di sekitar kebun kopi, membuahkan hasil. Kebetulan kita punya desa-desa dampingan itu hampir sebagian besar berbatasan dengan hutan. Hutan lindung, hutan konservasi, ataupun TVA. Dari dulu sebelum ketatnya petugas keamanan hutan, banyak petani yang juga potong kayu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kita program kopi ini, kita dorong supaya sumber pendapatan utamanya harus dari kebun kopinya. Sehingga selain kebun kopinya kita tata dengan bagus supaya produksinya baik, benih yang bagus. Habis itu juga coba kita tanam dengan tanaman intercropping. Itu sumber tambahan-tambahan pendapat untuk petani. Sehingga begitu sudah fokusnya di sana, semakin berkurang minat mereka untuk mengambil hasil hutan dengan cara menebang pohon tadi itu. Kopi Arabica Manggarai kini kembali diakui dan memiliki kualitas yang bisa bersaing di pasaran lokal maupun dunia. Ilmu budidaya dan pasca panen kopi yang baik juga menghasilkan kesadaran bahwa tanaman kopi membutuhkan hutan yang harus dijaga kelestariannya. Hutan sangat penting untuk kami, Pak, untuk petani kopi, karena pohon-pohon yang ada dalam kawasan hutan sebagai pelindung atau penang kopi. Dari kawasan hutan, sumber mata air untuk satu kecamatan. Kalau sampai mereka tebang pohon, berarti lama-lama kita tidak kebagian air minum. Di Flores, Manggarai, hutan lestari bermula dari secangkir kopi.